Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tamasaka bisunnati ila midin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam serial Menjawab Fitnah dengan Fakta. Pada seri atau episode yang ke-8 ini kita akan membahas tentang jawaban terhadap tuduhan radikal terhadap dakwah, jawaban terhadap tuduhan radikal terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah atau dakwah Salafiyah. Ya, dakwah Islah Salafiyah. Tuduhan ini cukup sangat familiar ya di mana-mana. Bahkan di masyarakat ya dijadikan ini sebagai isu yang santer untuk menjelek-jelekan, untuk menjegal berbagai lembaga-lembaga pendidikan yang mereka cap sebagai Wahabi, kemudian dilabeli sebagai kaum radikal. Kemudian juga dikait-kaitkan orang berjenggot dan bercadar dengan radikal, ya. Kemudian juga banyak sekali, ya. Dan bukan hanya para pendakwa-pendakwa yang anti dengan dakwah sunnah atau anti dengan dakwah salafiyah, dakwah salafi atau kaum salafi, tapi juga termasuk sebagai penegak hukum pun ikut-ikutan tentang permasalahan seperti ini. Dan kami punya pengalaman yang cukup banyak tentang hal bukti-bukti tadi ini dalam dakwah, ya, bagaimana sebagian daripada penegak hukum pun tidak memiliki semacam klarifikasi yang harus dilakukan, ya, sehingga dengan mudah mencap, menjustifikasi dan sebagian kelompok orang-orang yang menuduh ini adalah kaum radikal. Maka pada perjumpaan kita kali ini dalam episode yang ke-8 ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya dan usaha maksimal dan tidak ada taranya sebetulnya jika dibanding dengan kelompok-kelompok yang suka menuduh dakwah salafiyah dengan dakwah wahabiyah, mengatakan kaum radikal. Saya waktu pernah saya ceritakan bagaimana ketika di sebuah lembaga bekas Bangpol di salah satu kabupaten, ketika kami mengklarifikasi tuduhan-tuduhan itu, ya, saya menantang untuk kepada sang penuduh untuk membuktikan mana dari guru-guru kalian, daripada tokoh-tokoh kalian yang menulis tentang bantahan terhadap kaum radikal itu dengan betul-betul mengakar dengan dalil yang jelas, karangan kah, tulisan kah, tunjukkan, ya, yang betul-betul mengupas ke akar-akarnya. Kemudian saya membawakan tulisan saya yang sudah mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang bagaimana pertama sejarah dan penanggulangan terorisme, ya, sebab-sebab dan penanggulangan terorisme, kemudian juga ISIS ditinjau dalam pandang Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian juga pandang politik Ahlussunnah wal Jamaah terhadap penguasa, kemudian juga pelanggaran syariat yang dilakukan oleh kaum teroris, kemudian juga tatbik syariah, tentang tatbik syariah di Indonesia, judulnya saya kurang ingat sehari ini, ya, itu bisa dilihat di di Google Scholar, ya, di halaman saya sendiri. Itu judul-judul itu ada di sana, dan itu tentu saya ngambil faedah dari kita para ulama, dari ulama-ulama salafi yang menulis tentang bagaimana kesesatan kaum radikal tersebut, ya, dan ini bukan 1, 2, 3 karangan mereka, ya. Oleh sebab itu kalau masih ada orang masih menuduh, ya, ini adalah kaum radikal, Wahabi radikal atau semacamnya, ini sebuah fitnah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tulisan yang saya pernah itu teroris, sebab dan penanggulangannya, pandang politik Ahlussunnah terhadap penguasa, kemudian juga perda syariat, ya, perda syariat dalam tinjauan konstitusi, fakta, sejarah dan akidah Islam, ya. Kemudian juga yang segi-segi pelanggaran terorisme terhadap syariat Islam, ya. Kemudian ISIS, ya, dalam tinjauan akidah Islamiyah, dan juga beberapa tulisan-tulisan lain yang mungkin antum bisa istifadai, haq dalam tinjauan hadis-hadis Nabi. Kemudian juga dalam bahasa Arab tentang pelanggaran-pelanggaran usul allati khalafa fiha al-khawarij ala sunnah, yaitu pokok-pokok akidah yang diselisih oleh pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diselisih oleh kaum khawarij. Ya, kemudian juga saya menulis tentang klarifikasi Syekh Muhammad Wahab tentang hakikat dakwahnya kepada masyarakat Qasim. Ini
jawaban-jawaban terhadap tuduhan-tuduhan yang ada di masa beliau, dan itu masih diulang-ulang oleh orang sampai hari ini. Ya, dalam itu kehobian mereka, ya, kecanduan dalam bahasa salah seorang kiai mereka, kecanduan, ya, memfitnah orang, ya, tanpa ada bukti dan fakta, ya. Kemudian kalau kita lihat fakta yang dalam kenyataan sekarang, dalam kenyataan pokoknya orang-orang yang terlibat terorisme di Indonesia itu apa belajar kepada ulama-ulama Wahabi? Ya. Apakah ulama-ulama Wahabi yang dicap oleh mereka sebagai ulama Wahabi? Apakah ulama Salafi? Tidak ada. Ya. Sekian banyak dari teroris yang ditangkap di Indonesia, apakah ada bukti mereka itu betul-betul pernah belajar? Saya tahu salah seorang tokoh dari teroris yang ditangkap, yaitu dia pernah membelajar satu kampus di salah satu kampus di Jakarta sama saya, dan dia mengambil pemikiran itu bukan dari pemikiran pelajaran di kampus, yaitu dengan karangan Muhammad Al-Maqdisi yang tentang takfir yang dia pahami. Jadi di luar itu udah bukan orang Wahabi dan itu bukan orang Saudi juga, ya. Dan banyak sekali sebetulnya bahkan fikrah takfiri ini banyak muncul dari Mesir, ya. Ayman Zawahiri, kemudian juga siapa lagi itu? Lupa saya namanya, kurang ingat saya hari ini. Dan itu tuduhan-tuduhan itu masih banyak di tengah masyarakat, bahkan ya sebagai tuduhan. Dan bahkan saya sendiri ada salah seorang tokoh di tempat saya berdomisili ini itu melaporkan, saya punya bukti di bawah itu, melaporkan ke Menteri ke Dirjen Pendidikan Tinggi kalau nggak salah, ke Kapolri, ya, kemudian BNPT, kemudian juga Gubernur, ya. Dan ini sudah pernah dicek langsung oleh seorang yang diminta oleh gubernur di tempat misi. Itu orangnya ngaku kepada saya dan bertanya kepada saya dan mengambil saya kepada saya hadir seminar di salah satu kampus di Islam di Surabaya, dan beliau di bagian personalia waktu itu, dan beliau adalah yang waktu Bon Bali yang mengklarifikasi ke Abu Bakar Ba'asyir dengan beberapa orang intel gitu. Beliau cerita sendiri. Dan beliau lah yang berhasil menemui Abu Bakar Ba'asyir tentang kejadian itu, dan beliau bercerita. Dan beliau menceritakan bahwa ketika surat Sipulan ini mengadukan itu, ya, itu ada klarifikasi yang dilakukan oleh pihak, dan beliau mantan juga Kendepak daerah salah satu provinsi tempat domisili saya. Kemudian beliau diminta oleh gubernur untuk melakukan klarifikasi dengan cara menginteli. Dan kata beliau, saya tidak mau memberikan tugas ini kepada orang lain, dan saya turun langsung ke lokasi. Dan saya waktu itu menguntit kalian, kampus kalian, kata beliau, sampai ke Papua, kemanapun kalian pergi, saya ikut itu. Saya pakai motor dan saya kayak mancing-mancing. Dia cerita sendiri. Dan tidak ada saya temukan apa yang mereka tuduhkan kepada kalian, nggak ada segala macam tuduhan. Itu adalah beliau yang bercerita sendiri. Saya dipanggil ke kantor ruang beliau. Waktu kita salah seorang dosen lain, yaitu Ustadz Muhsan, itu kita hadir dalam suatu seminar. Ketika ketemu, kalian di mana, dari daerah Jember gitu, dari tamu bicara. Beliau bilang bahwa saya pernah bertugas menginteli kalian dan saya bekerja benar dan saya tidak percayakan kepada pihak lain gitu. Dan beliau sudah memberikan rekomendasi ke gubernur, tapi nggak tahu gimana, ya, masih aja isu-isu itu masih disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka oleh sebab itu ini adalah saya akan buktikan bagaimana karya-karya para ulama Salafiyah, ulama Salafi yang menulis kitab-kitab untuk menerangkan berbagai penyimpangan radikal dan bagaimana upaya-upaya mereka dalam melakukan menangkan para radikal itu. Pertama, kalau kita ambil dari karangan Muhammad di antara kaum radikal itu kan menentang penguasa. Di dalam kitab Usul Sittah ini punya Muhammad Wahab sendiri, yaitu, dan juga dalam kitab dalam risalah beliau Al-Qasim itu, ini adalah Al-Aslus Salis. Dasar yang ketiga, itu beliau konten sekali menyatakan tentang wajibnya taat kepada pemerintah. Asal kedua adalah tentang wajib menjaga persatuan. Ya, beliau sebutkan di sini, inna min tamami ijtima'i as-samu wa ta'ah. Jadi kesempurnaan dari menjaga persatuan, wajibnya taat dan patuh kepada liman ta'amara alaina, yang menjadi pemimpin kita. Jadi kalau ada orang menuduh Wahabi itulah ancaman NKRI, lalu membuat pelang-pelang di depan kampus-kampus RI, di kampus-kampus orang-orang Salafi mengatakan NKRI harga mati. Ya, kami nggak ada orang-orang yang memberontak kok. Kami tidak pernah ajaran kami tidak pernah mengajar orang untuk memberontak. Bahkan kitab-kitab yang akan saya lihatkan ini semua menjelaskan mengenai akidah yang jelas di kalangan para ulama Salafi tentang bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat solid dalam mentaati pemerintah. Tetapi tentu dalam hal ma'ruf. Tapi kalaupun ada pelanggaran bukan berarti mereka main di medsos, main jalan-jalan, tidak ada itu. Dan itu merupakan pelanggaran manhaj, ya.
Maka kalau ada mengatakan orang-orang Wahabi, yang mereka katakan Wahabi atau kaum Salafi itu adalah sangat membahayakan NKRI, itu dusta dan bohong nyata. Karena di antara kitab-kitab yang kami pelajari semuanya itu mengajarkan kita adalah untuk taat dan patuh kepada pemerintah. Sehingga kaum-kaum Khawarij pun menuduh wah ini adalah kaum Murji'ah. Ya. Jadi taat dan patuh kepada orang yang memimpin kita. Walau kana abdan habasyian, walau dia bukan dari keluarga yang terhormat, ya. Ya, dan kemudian beliau mengatakan fabayan Allah hadza bayanan sya'ian kafian. Ini penjelasan sangat luas, jelas di dalam Al-Qur'an, biwujuhin min anwa'il bayan, dan bentuk-bentuk versi penjelasan. Syar'an wa qadaran, baik secara syar'i maka beliau melakukan takdir. Kemudian ini ya salah satu saya ingin mengatakan orang karena dalam sebuah pertemuan ya, di Bali gitu ya, dipanggil ketua-ketua sekolah tinggi dan berbicara itu salah satu tokoh pemerintah mengucapkan bahwa ajaran Muhammad Wahab itulah sumber radikal. Nggak pernah belajar, nggak tahu bagaimana ajaran Muhammad Wahab, nuduh-nuduh tanpa sembarangan. Ya, buktikan di mana ada hasutan untuk melawan pemerintah dalam ajaran-ajaran Muhammad Wahab atau dalam kitab-kitab Nutamiyah. Coba jelaskan. Saya ingin bukti, gitu ya. Kalau ada saya akan bakar kitab-kitabnya kalau memang ada menghasut untuk melawan pemerintah. Maka ini salah satu bukti kedustaan ya. Nah, kemudian coba lihat. Saya akan lihatkan bagaimana fatwa-fatwa ulama ini kumpulan kitab. Silakan dimiliki oleh para penegak hukum yang mencurigai selama ini kaum Wahabi adalah radikal atau Salafi radikal, silakan lihat. Ini fatwa-fatwa al-fatwa syar'iyyah fi qadaya asriyah. Fatwa-fatwa syar'i dalam permasalahan kontemporer. Apa saja pembahasannya? Adalah yang pertama takfir wal khuruj ala ulatil amr wa naqdul bai'ah wa sabbul ulama. Ini diterangkan fatwa-fatwanya, yaitu tentang penjelasan takfir, hukum memerontak ke penguasa, kemudian juga naqdul bai'ah itu membatalkan bai'at, maksudnya para pemerintah yang resmi, kemudian mencela ulama. Itu hobinya orang radikal memang. Hobinya orang radikal, maka di sini jelaskan nih fatwa-fatwa. Ini lihat bagaimana fatwanya nanti. Bagaimana fatwa dan baca, dan ini sudah diterjemahkan. Jadi kalau bila saya minta baik Pak Mui, para tokoh-tokoh agama di Nusantara, baik tokoh nasional apapun saja, ya tolong ditranslate ya, dibacakan ini. Kalau nggak bisa paham bahasa Arab, ya mintakan orang dibacakan. Benar nggak orang Wahabi itu ancam NKRI, ancam bagi NKRI? Atau kaum Salafi itu adalah kaum radikal? Ya, ini yang topik-topik dibahas fatwa-fatwa ini. Fatwa Syekh bin Abdullah Aziz bin Abdullah bin Ali Syekh, kemudian fatwa Saleh bin Fauzan al-Fauzan, fatwa Abdul Muhsin bin Nasir al-Ubekan, kemudian fatwa Muhammad bin Hasan Ali Syekh. Ya, kemudian di sini apalagi tafjirat wal iqtialat wa khatfit ta'irat, yaitu menjelaskan bahwa tentang hukum apa? Tafjirat, peledakan-peledakan. Kemudian apalagi iqtialat, yaitu penculikan-penculikan. Kemudian wa khatfit ta'irat, yaitu melakukan pembajakan pesawat. Baca fatwanya, dibolehkan atau gimana? Tidak pernah satupun fatwa di dalam ini membolehkan hal itu. Ya. Kemudian apalagi maka muqata'ah muntajatul kufar. Bagaimana pula fatwa tentang memutuskan memboikot ya, memboikot hasil-hasil makanan-makanan yang datang dari kafir ya, pemboikotan. Kemudian mengkafirkan rijalul amni wa qitalihim. Bagaimana pula hukum membunuh para badan keamanan ya, mau disebutkan sini ya, mengkafirkan mereka. Ini ada fatwanya. Ya, semua dilarang oleh, ada dalil-dalil dengan lengkap. Begitu bukan 121 penjelasan ini oleh ulama-ulama Salafi ya, menjelaskan tentang mengharamkan perbuatan tersebut. Kemudian apalagi al-amaliyat al-fidaiyah intihariyah, hukum yaitu tentang bom bunuh diri, hukum bom bunuh diri. Silakan baca buku ini, fatwa-fatwa ini, apakah mereka membolehkan atau tidak ya. Kemudian kemudian juga Sa'dul Faqih wa Muhammad Mis'ari wa Usama bin Ladin. Ini fatwa-fatwa yang membongkar kesesatan mereka yang bertiga. Kemudian al-jihad wa dhawabit wa syar'iyyah. Kemudian penjelasan tentang jihad yang syar'i itu bagaimana? Dijelaskan di sini. Kemudian al-mudhaharat wal musayyarat al-i'tisamat. Jadi bagaimana hukum demonstrasi? Kok bisa-bisanya nuduh kaum Wahabi atau orang Salafi itu radikal?
Mereka berdemonstrasi aja dilarang. Halo. Ya, kami nggak pernah dibolehkan oleh para ulama-ulama kami untuk berdemonstrasi, apalagi melakukan peledakan-peledakan. Ya, ini fatwa-fatwanya jelaskan. Ya. Kemudian apalagi ini? Kunut nawazil fi faraid wa du'a ala umumil kufar bil halak. Ini jelas hukumnya bagaimana pula. Kemudian qatlul mu'ahadin. Bagaimana hukum membunuh orang-orang non-muslim yang diberi keamanan oleh negara. Ya, wal musta'manin, al-mu'ahadin yang ada perjanjian bilateral dengan negara-negara. Wal musta'manin beri keamanan, wa zuwar biladil islamiyah, atau orang yang datang ziarah atau mengunjungi wisatawan ke negeri-negeri Islam. Semuanya ada fatwanya di sini. Dan itu menyatakan dilarang melakukan hal seperti itu. Silakan baca. Kalau setelah ini masih aja keluar-keluar radikal-radikal, subhanallah, memang apa maunya? Ya. Itu namanya candu memfitnah, ya. Kemudian asbab nasar tamkin. Nah, itu penjelasan tentang sebab-sebab adanya pertolongan dari Allah SWT. Ini salah satu kumpulan fatwa. Kemudian kumpulan lain. Kumpulan fatwa yang lain ini. Fatwa al-la'imah, ya. Fatwa al-a'immah fi nawazil al-mudlahimah. Yaitu fatwa para ulama tentang kejadian-kejadian yang sedang menghirup pikukkan, yang sedang berbahaya. Nah, kemudian wa tabri'atu da'wa wa atba' Muhammad Wahab min tuhmati tatarruf wal irhab. Yaitu penjelasan, yaitu berlepas dirinya dakwah, tabri'ah. Bersihnya dakwah dan pengikut Muhammad Wahab dari tuduhan tatarruf, radikal dan teroris. Ya. Ini ya bukunya. Tolong baca. Silakan baca apa fatwa-fatwa di sini, ya. Silakan baca. Banyak sekali pembahasannya. Pembahasan cukup hampir mirip itu ya. Ini disebut at-tafjirat wat takhrib fi biladil islamiyah wa ghairiha, yaitu fatwa-fatwa tentang hukum peledakan atau penghancuran, ya, di negeri Islam dan lainnya. Nah, kemudian apa lagi? Ikhtitab at-ta'irat wa banil insan, hukum yaitu membajak pesawat dan orang yang ada dalamnya. Kemudian juga at-tatarruf wa takfir wa syai'un min sifatil khawarij. Penjelasan tentang radikal, pengkafiran, ya, takfir, dan penjelasan sifat-sifat orang khawarij. Nah, kemudian hukukul ulama wa hukamul khuruj alaihim wa hukmul khuruj alaihim, yaitu hak-hak penguasa dan haram dan hukum memberontak kepada mereka. Ya. Kemudian al-ittirabat wal i'tisamat, hukum mengadakan berbagai macam kericuan, ya. Kemudian at-ta'nu fil ulama, hukum mencela para ulama. Kemudian juga fatwa tentang hukum asy-syai'at wal istima'iha, ya, hukum menerima berita-berita yang hoax, asy-syai'at wa istima'uha. Ini juga ada di sini jelaskan, ya. Menyebarkan berita-berita yang enggak jelas dan hukum mendengarkannya. Kemudian al-amaliyat intihariyah. Amaliyat intihariyah ini adalah percobaan bunuh diri atau bom bunuh diri, bom bunuh diri. Nah, kemudian as-suluh wal jihad. Bagaimana hukum berdamai dengan non-muslim, hukum negara berdamai dengan non-muslim, dan jihad, hukum jihad dijelaskan di sini. Al-ightiyalat, penculikan-penculikan, apa pula hukumnya? Wal mudaharat. Jadi di sini dijelaskan oleh para ulama ini semua hukumnya. Tidak ada yang membolehkan satupun fatwa-fatwa ulama kami yang membolehkan hal yang disebutkan tadi. Ya, ini fatwa para ulama diberi takdim oleh Abdul Aziz Ali Syekh, yaitu Ketua Hayat Kibar Ulama, kemudian Dr. Shalih bin Fauzan, Udhu Hayat Kibar Ulama, dan dikumpulkan oleh Muhammad bin Hasan Al-Qahtani. Ini kumpulannya fatwa-fatwa ulama kami, ya, yang memberikan tuntunan bagaimana membebaskan, ya, orang-orang dari pikiran radikal ataupun teroris. Baik,
Ini adalah As-Saudiyun wal Irhab, ru'yah alamiah. Ya kan sering menuduh Saudi sumber teroris segala macam. Mana? Justru Saudi sendiri korban dari terus betapa banyaknya ditangkap di sana. Ya, bahkan kita pernah melihat ya proses penangkapan mereka, perang-perangan gitu. Nah, ini adalah pernyataan berbagai tokoh yang pernah hidup di Saudi Arabia, yaitu berbagai tokoh-tokoh internasional. Mungkin duta atau bagai utusan semacam ini. Ya. Coba lihat di sini, ya. Al-Irhab al-Yawm, teroris hari ini. Dijelaskan apa maksudnya. Ya, kemudian penjelasan ahdas 11 September. Kemudian mauqif Islam min al-irhab. Pandangan Islam terhadap teroris. As-Saudi wal irhab, ya. Al-Wahabiyah wa tasdir irhab Abdurrahman Zubaidi, ya. Apakah ada hubungan antara Wahabi dengan teroris? Al-Hukumah Saudiyah wa tanzim qaidah. Ini jawab menjelaskan hubungan, ini tulisan ya. Pemerintah Saudi dan hubungannya dengan apa? Apakah ada Tanzim Qaidah? Ini ditulis oleh tokoh-tokoh dunia yang menafikan bahwa tidak ada sama sekali indikasi bahwa apa-apa yang mereka tuduhkan bahwa itu adalah bahwa pikiran-pikiran yang radikal itu lahir dari Saudi Arabia. Nah, ini tokoh-tokoh internasional yang menulis. Ya. Ini kitab menjelaskan tentang wajibnya taat kepada penguasa. Ta'atu ulil amr wa asaruha fi tahqil amnil watan. Wajibnya taat kepada pemimpin dan bagaimana hasilnya dalam menciptakan ketenangan atau ketentraman negara. Kemudian ini lagi, ya. Ta'atu ulil amr wa asaruha fi tahqil amr, mirip ini. Ya. Di sini penulisnya Dr. Ahmad bin Yusuf bin Ahmad Adarwish, ya. Ini adalah Ustadz Musyarik, ya, di kuliah Syariah Riyadh. Judulnya mirip, Ta'atu ulil amr wa asaruha fi tahqil amr, ini dicetak oleh Kementerian Agama Kuwait. Taat kepada pemimpin dan bagaimana buahnya dalam menciptakan ketentraman negara. Kemudian apa lagi? Ini juga kita isma wa ati'u. Ta'atul amri wajib syar'i. Taat dan patulah. Taat kepada pemimpin itu adalah wajib secara syar'i. Ya. Wa aslun 'azim min usuluddin, merupakan salah satu usul terpenting dari usul agama ini. Ya, ini Falah bin Ismail bin Mandakar, ya. Mandakar ini adalah beliau adalah seorang syekh salafi di Kuwait. Kemudian kitab Mu'amalatul Hukam fi Dawl Kitab wa Sunnah, kalangan ya Dr. Abdus Salam bin Barjas, ya. Ini, baca kitab ini, apakah ada di antara ajaran-ajaran dakwah salafi atau yang dituduh Wahabi itu mengajak untuk melawan kepada penguasa, mengganggu keamanan negara? Baca ini, Mu'amalatul Hukam fi Dawl Kitab wa Sunnah. Ya. Baik. Kemudian ini, an-naqdu ala mujawizil muzaharat wal i'tisamat. Yaitu bantahan terhadap orang yang membolehkan demonstrasi dan penjarahan. Ya, tulisan Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Said, Ustaz Sunnah Ulumiha Al-Musyarrif bi Jami'atul Imam Muhammad Nusub Islamiyah Riyadh, ya. Jadi di mana kok masih sudah diberikan bukti-bukti bagaimana dan bisa dilewat ceramah-ceramah banyak sekali ya di YouTube, masih aja nuduh Wahabi radikal ataupun Salafi radikal. Kemudian ini adalah munakasyat hadiah lila samati asyar mutalabi bi hukam. Ini adalah tentang berbagai diskusi ya, 18 masalah yang berhubungan dengan pemimpin kaum muslimin. Nah, ini bantahan terhadap syubhat-syubhatnya orang Khawarij, orang kaum radikal. Ya, contohnya syubhat mereka, laisu min Quraisy. Mereka membolehkan berontak karena pemimpin tidak dari Quraisy. Akhadul hukum bil quwwah, atau mereka mengalasan memberontak merebut kekuasaan dengan senjata. Kemudian lam ubayyi bi nafsi, atau dia syubhatnya adalah aku tidak pernah membaiat. Ya, atau al musyrikuna wa jazatul Arab. Jadi mereka menganggap tidak mengusir orang musyrik atau macam-macam syubhat-syubhat mereka.
Ista'anu bil kuffar. Kemudian juga syubhat mereka membolehkan meminta bantuan kepada orang kafir. Nah, ini dibantah oleh para ulama di sini. Kemudian adha'u amwal daulah, atau mereka mengatakan ya menyia-nyiakan harta negara. Ini alasan-alasan yang digunakan, argumentasi-argumentasi yang digunakan oleh para kaum radikal di dalam merekrut dalam mencari pengikut. Ini dikupas syubhatnya semua di sini. Wajadilu billati hiya ahsan. Ini dikupas semua syubhatnya sini dalam kitab ini, ya. Kemudian juga syubhat namanya takfir jamil hukam, suka mengkafir semua pemimpin. Khuruj ala fasik, bolehkannya memberontak kepada pemimpin yang fasik. Khuruj alal mubtadi, bolehnya memberontak pada pemimpin yang melakukan bid'ah. Khuruj ala zalim, membolehkan khuruj kepada pemimpin yang zalim. Ini adalah argumentasi syubhat-syubhat yang ada di pemikiran orang-orang yang membolehkan memberontak. Ini dibantah syubhat-syubhat ini semua. Syubhatnya lagi adalah yahkumun bighairi ma anzalallah, mereka menjalankan hukum tidak berdasarkan hukum Allah. Ya, yuwalun al-kufar, mereka berloyalitas kepada orang kafir. Ini syubhat-syubhat mereka untuk menjatuhkan penguasa resmi. Kemudian anu kufar al-muslim, mereka telah bersekongkol dengan orang kafir untuk membinasakan kaum muslimin. Ini syubhat mereka, ya. Kemudian apalagi amatul jihad, pemimpin telah mematikan jihad. Kemudian apalagi yasjiduna duat, mereka telah menahan para duat. Ini syubhat-syubhat yang mereka gunakan untuk merekrut pengikut mereka, untuk meningkatkan rasa emosional mereka melawan penguasa. Ini dijawab syubhat-syubhat itu semua dalam kitab ini. Maka saya tantang yang kaum-kaum semuanya anti radikal, punya tulisan enggak ulama-ulama antum yang selama ini suka menuduh orang lain sebagai radikal? Sebanyak ini, boleh lihat fatwa-fatwa kitab-kitab yang tulis. Ada enggak? Ya, bahwa kami dalam membela ini bukan karena mengejar jabatan, enggak ada di antara kami yang mengejar jabatan, enggak ada. Kami ini adalah bagian dari akidah, asas akidah. Salah satu usul min usul akidah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kami pertahankan untuk tetap setia kepada pemimpin. Ya, tapi bukan berarti setia membuta. Yang salah tetap tidak ditaati, betul. Tapi bukan berarti menjadikan itu alasan untuk meninggalkan ketaatan ke dalam perintah-perintah yang lain. Baik. Ini sudah kita sebutkan tadi Abdus Salam bin Barjas, ya, Muhammadul Kamil Kitab Sunnah. Kemudian juga Al-Wardul Maktuf, setangkai bunga fi wujubi ta'ati ulul amr muslimin bil ma'ruf. Ya, setangkai nasihat lah. Setangkai bunga, ya, tentang wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin dengan ma'ruf. Karangan Abi Abdurrahman Fauzi Al-Asari. Ya. Kemudian bagaimana pula ini juga hukuk ghair muslimin fi biladil Islam, dijelaskan bagaimana hak-haknya orang yang non-muslim di negeri Islam. Kemudian adalah al-ihkam fi sibri ahwal hukam. Nah, ini penjelasan lebih rinci sebetulnya. Kondisi-kondisi pemimpin, ya, dijelaskan hukumnya masing-masing oleh guru kami, ya, Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Rahili, ya. Kemudian ada karya Syekh Abdul Razak Badrul Muhsin Al-Badar yang sudah sering juga namanya didengar di Indonesia, Amnul Bilad, Ahamiyatu wa Wasailu Tahqiqi wa Hifdhu. Ahamiyatu wa Wasailu Tahqiqi wa Hifdhuhu, ya. Adalah ketentraman negara, menjaga keamanan negara. Menjaga keamanan negara, ya, pentingnya dan cara-cara jalan untuk mencapai keamanan negara, dan wahib itu menjaga keamanan negara itu. Baik. Kemudian apalagi penjelasan akidah Ahlussunnah fil bai'ah wal imamah. Akidah Ahlussunnah tentang hukum bai'at dan kepemimpinan. Ya. Karangan Fawaz bin Yahya Al-Ghuslan. Nah. Kemudian ini sama dengan judul tadi, ya, ini cetakan lain. Al-Ahkam, Al-Ahkam fi sibri ahwal hukam, yaitu berbagai hukum, tinjauan berbagai hukum terhadap kondisi berbagai pemimpin, ya, wa masyra' lira'iyya fiha min al-ahkam, dan bagaimana seorang rakyat dalam menyikapi, ya, tuntunan agama dalam menyikapi hal itu. Kemudian ini ada lagi hasadul irhab, yaitu tentang membahas berbagai efek negatif dari terorisme. Ya, terorisme yang ditulis oleh Dr. Nasir bin Misfar Az-Zahrani. Dan masih banyak kitab-kitab lain, teman-teman, ya. Kita masih bingung, enggak bagaimana kalau masih orang suka menuduh dan candu menuduh, apalagi tanpa fakta dan data. Subhanallah, ini sudah memang apa yang ada di dalam hatinya,
ya, kedengkian yang berlebihan, kebencian yang tidak berdasar, ya. Allah hasibuhum, Allah yang akan menghisap mereka tetap segala hal itu. Ya, demikian penjelasan yang dapat kita bahas. Kemudian insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan libur dulu sebentar ya. Besok 9 Zulhijjah, puasa 9 Zulhijjah juga jangan lupa. Ya, hari Jumat kita insya Allah lebaran. Kemudian Sabtu ada hari tasyrik sampai hari Senin ya. Kita libur beberapa hari setelah berapa hari tasyrik ya. Nanti akan tunggu aja infonya untuk untuk edisi atau episode berikutnya. Tunggu aja info. Insya Allah kita akan lanjutkan episode berikutnya. Ada fakta-fakta yang akan kita kemukakan. Kita tidak perlu banyak berdebat lagi karena syubhat-syubhat mereka akan terbantahkan dengan menunjukkan karang-karang para ulama yang mengingkari, menjelaskan kebatilan-kebatilan tuduhan tersebut. Terima kasih teman-teman. Mungkin pada ngantuk ya atau lapar, minum-minum dulu, ngopi-ngopi dulu, santai wae, jangan terlalu serius ya. Tapi inilah kenyataan di dalam dunia dakwah. Bila kita lihat ya, kadang-kadang orang-orang memang tak peduli dengan menuduh itu. Seakan-akan tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian jumpa kita untuk episode yang ke-8 ini. Moga-moga baik penegak hukum, baik para dai, baik para ustadz, para kiai, para habaib ya dapat menyaksikan bagaimana karya-karya para ulama salafi atau yang dicap Wahabi dalam menangkal ya radikalisme atau paham radikalisme dan terorisme. Karya-karya yang tidak ini mah baru sedikit ya, segelintir dari karya-karya mereka, belum ada apa-apanya ya. Karena saya nggak punya duit juga beli buku gitu ya. Hanya sebagian ya yang dapat dibeli ya. Kemudian sebagian ada yang dikasih gratis juga. Ya, itulah teman-teman yang dapat kita bahas, bahwa kita tidak perlu banyak membantah. Kita buktikan di mana Anda melihat ada orang-orang yang dibidik melalui buku-buku para ulama ini, mereka itu berpaham radikal atau menghasut orang untuk menentang penguasa dan seterusnya lain sebagainya. Ya, atau suka mencela para ulama, itu bukan didikan para ulama kami. Ya, banyak sekali kita ulama kami yang mendidik kami agar kami selalu berdakwah mementingkan ilmu, berdasarkan ilmu, ya menjalankan usul-usul Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, inilah ya, demikian. Semoga rangkaian dari episode ini mencerahkan sedikit masyarakat lah. Ya, jangan mudah terprovokasi dengan tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti. Ya, dipersilakan berkunjung ke kampus-kampus ya yang di bawah bimbingan kami ataupun lembaga-lembaga di bawah bimbingan kami, tanyakan ke sana apa yang diajarkan, apa ada kitab-kitab yang diajarkan, ya, apa benar ada unsur-unsur radikal yang diajarkan? Enggak ada. Sama sekali enggak ada. Dan saya tentang enggak ada yang mengajarkan tentang akidah wajib taat kepada penguasa seperti di kampus kami. Dan bukan hanya di kampus tingkat perguruan tinggi, dari kajian-kajian umum, dari pendidikan dari SD sampai pendidikan ini, itu ada pengajaran ini disampaikan itu. Merupakan usul yang dijelaskan bahwa kita harus memuliakan ulama dan umara kita. Ya, tetapi kalau ada kesalahan bukan berarti dengan merendahkan mereka, ya, tetap menyampaikan nasihat dengan cara baik dan sopan santun. Bahkan tadi sudah jelaskan, jangankan untuk melakukan tindakan-tindakan radikal, ya, muzaharat ataupun demonstrasi saja itu dicegah, dilarang. Karena tidak ada faedahnya, justru akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang luar biasa. Terima kasih untuk antum semua yang telah ikut menyaksikan dan bergabung bersama kita. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian hal-hal yang kurang jelas, kurang memuaskan. Demikian yang dapat kami bahas pada jumpa kita kali ini. Semoga antum selalu sehat walafiat, ya, diberi kesehatan. Jangan lupa bahwa besok adalah tanggal 9 Zulhijjah, puasa hari Arafah yang akan diampuni dosa-dosa yang tahun yang lalu, tahun yang akan datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tahun yang lalu, satu tahun yang akan datang. Jadi mohon jangan lupa besok puasa Arafah. Kita istirahat dulu sejenak. Dan kita tidak akan banyak lagi komentar-komentar dengan apa yang biar dia bikin rekam video apa-apa saya, kita sudah nggak akan melayani lagi itu. Cukuplah kayaknya debat-debat ya, pun langsung pun tidak pernah, sudah tidak perlu. Ya, kita sudah mengetahui, antum sudah melalui bagaimana mereka dalam berdebat, memotong-motong ungkapan para ulama, membaca sebagian halaman lalu diambil kesimpulan. Dan begitu, ya nggak mau ketemu lah. Nggak akan ketemu.
Kita kalau debat ada titik tentu yang jelas, kemudian nanti akhirnya kita bisa ketemu pemikiran kita. Itu yang inginnya, kalaupun tidak ketemu, tidak saling memusuhi, tidak saling memfitnah, kayak gitu. Itu pengennya kita. Ya, demikian, semoga hal-hal ini dapat menjawab berbagai tuduhan-tuduhan yang selama ini, dapat mencerahkan ya berbagai pihak yang selama ini belum mengetahui hakikat yang sebenarnya. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.